Qadarullah. Alhamdulillah. Allah menolong saya. Allah menolong saya dengan ombak yang datang dari laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Kita ketemu lagi di channel kita tercinta bersama Fadul Fala di channel Fana TV kayak biasa ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga saya berharap di sini semua kita berharap teman-teman itu sehat semua. Tidak ada kurang satu apapun. Oke? Ya, kalau teman-teman lihat kita itu sedang menggunakan satu yang berbeda. Biasanya kita kan pakai baju koko, jadi sekarang pakai ya agak keren sedikit lah ya, biar nggak bosen. Biasa kita di studio, sekarang kita lagi di luar studio, cuy. Biasa. Sekarang kita tuh lagi ada di Pantai Muarareja. Nah, di Pantai Muarareja. Coba teman-teman lihat. Oke, siap. Oke, ya kan pantainya lumayan lah. Ya, pantai di sini itu memang nggak tahu sebenarnya itu apa ya, eh, nggak nggak kuat ombaknya, tapi ini tumben kuat sekali menurut saya ya kan, yang biasa kesini apa mungkin bulan purnama ya pasang itu, tapi nggak tahu lah ya. Oke, itu biasa ya, kalau kita ada di channel kita tercinta kita akan sedikit banyak membahas tentang syariat Islam, terus dakwah Islam sama sejarah Islam. Nah, tempat ini cuy berhubungan sekali dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini cuy, ya kan. Nah, kita akan membahas salah satu dari 3 tema yang kita sudah katakan tadi, karena Fana TV itu menggunakan 3 tema tersebut. So, kita akan bahas tema tersebut yang berkaitan dengan pantai cuy, ya kan. Jelas kita di pantai, maka insya Allah kaitannya dengan pantai. Oh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengalaman saya sendiri. Ya, pengalaman saya sendiri ketika saya itu ada di pantai selatan. Kalau di sini pantai utara, ya teman-teman bisa lihat. Kalau pantai selatan, ombaknya lebih besar lagi. Kalau di sini masih, ya bisa dikatakan besarnya itu kayak gini gitu loh. Kalau pantai selatan lebih besar lagi, tinggi, ombaknya tinggi. Nah cuy, kisah ini bermula ketika saya itu berada di kelas sebelum kelas 1. Saya pernah mondok dan di satu pesantren di Jogja. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke SMA, saya harus masuk ke kelas khusus karena memang pelajaran di SMA itu pakai bahasa Arab kebanyakan. So, maka untuk menguatkan bahasa Arabnya, saya setahun di kelas khususkan di kelas bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, waktu itulah saya mengadakan sebuah perjalanan. Waktu itu saya mengadakan sebuah perjalanan ke suatu daerah yang di sana terdapat pantai yang bernama Wedi Ombo. Ya, yang bernama Wedi Ombo. Nah, kalau teman-teman yang di Jogja insya Allah tahu lah ya. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu silahkan searching cuy di Wedi Ombo, pantai Wedi Ombo. Ada di daerah Gunung Kidul kalau nggak salah. Nah, kita di sana itu niatnya mau camping. Jadi berangkatnya siang. Karena di pondok itu liburnya hari Jumat. So kita berangkat dari pondok itu hari Kamis karena kebetulan itu adalah hari perpulangan. Hari Kamis siang kita berangkat menuju TKP, menuju lokasi. Sampai di lokasi itu jam 5 sore. Sekitar jam 5 sore. Sampainya di sana kita langsung ke pantai. Melihat keindahan pantai, melihat sunset, ya kan, keren sekali. Nah, setelah itu
biasa kita beli makan dulu buat makan malam. Nah, di sana kalau teman-teman tahu waktu saya di sana loh, waktu saya di sana entah sekarang gitu kan. Di sana itu nggak ada lampunya, nggak ada lampunya, benar-benar nggak ada lampunya. So kita benar-benar put, setelah maghrib itu, wah gelap sih, gelap sekali. Nah, jadi benar-benar kayak ya menginap lah di tempat yang gelap. Nah, di sana terdengar deburan ombak saat keras sekali, keras, yes, 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 yes gitu kan. Juga di sana juga terdengar banyak anjing yang menggonggong, ya kan. Entah anjing milik siapa, yang jelas ada anjing yang menggonggong. Emang suasananya ya nggak begitu menakutkan sih, cuma apa ya? Ya sedikit lah, ada sedikit takut-takut gitu, karena mungkin baru pertama kali ya, baru pertama kali. Jadi kita tuh di situ ada kira-kira 11 orang apa 7 orang, saya lupa, teman-teman saya itu. Setelah itu malam kita benar-benar tidur di atas aspal parkiran ya kan. Di atasnya atapnya itu berlangit, langit yang berbintang, indah sekali, indah. Nah, akhirnya kita tidur, setelah tidur bangun pagi. Nah, pagi itu kita langsung main di laut, cuy, ya kan, main di laut. Kalau di laut selatan itu kan nggak kayak di laut utara ya. Kalau di laut utara itu nggak ada karang-karangnya, cuy. Seperti yang teman-teman Thailand lihat ya, nggak ada karang-karangnya. Nah, kalau di pantai selatan itu banyak karang-karangnya. Jadi kita tuh main di sana ya, ditarik ombak, seret. Nah, ya tangannya pegangan sama karangnya nih, set. Anis kita ditabrak ombak lagi, spread. Kita kedorong, nah, asik gitu, seru. Nah, setelah itu, eh akhirnya kita main lama di situ ya kan, lama akhirnya karena bosan kita pindah di pantai yang sebelah sana, dan di sana itu ternyata ada pantai yang menurut saya itu kok seru kalau di situ. Nah, akhirnya kita main di situ. Ternyata di situ apa namanya, pantainya itu lurus, agak landai lah, enak gitu. Terus ada karang agak jauh dari pantainya. Nah, kita renang di situ, cuy. Kita renang di situ. Setelah renang di situ, kita merasa asik gitu kan, tanpa memedulikan suasana yang ada di sekitar kita. Setelah sekian lama kita berenang, cuy, kita tidak sadar ternyata kita sudah agak jauh dari bibir pantai ya kan? Agak jauh dari bibir pantai. So, tapi kita tidak terasa, tiba-tiba sudah sampai di sana aja gitu kan. Terutama saya sendiri ya kan. Nah, pada saat itu juga ada orang yang di pinggir pantai ya kan. Yang di pinggir pantai ada yang kayak manggil-manggil gitu loh. Gitu. Kayak nunjuk-nunjuk orang gitu. Entah sih, kalau saya sih melihatnya kayak gimana, tapi saya tuh nggak ngerasa kayak gimana ya, nggak ngerasa kalau saya yang ditunjuk gitu loh. Nah, tiba-tiba kaki saya itu langsung bless gitu kan. Jadi tidak ada daratan lagi. Apa yang saya injak itu tidak ada daratannya. Karena saya penasaran kan, kok tiba-tiba langsung blosok gitu kan. Saya masukkan muka saya ke bawah pantai itu, kayak ke bawah air gitu kan. Astagfirullahaladzim, cuy. Ini benar-benar gila kalau menurut saya. Itu benar-benar biru, biru, biru cuy, biru. Padahal kalau teman-teman tahu, pasir di sana itu warnanya putih. Jadi kelihatan pasirnya. Karena memang lautnya jernih, ya. Dan itu waktu saya telungkupkan kepala, itu benar-benar biru. Saya akhirnya bergumam dalam diri saya sendiri gitu. Aduh, apa ini? Kok saya bisa tenggelam ini?
Itu tamat riwayatnya. Karena memang saya sering dengar, saya sering baca di koran-koran ya kan. Orang tenggelam di laut selatan itu emang susah ditolong. Karena emang dalam. Nah, kita akan jelaskan. Setelah itu saya merasa bahwa aduh, ini saya udah tamat ini. Saya sudah tamat riwayatnya ini. Tetapi saya tuh masih mikir ya. Tetapi saya masih mikir pada saat itu. Kalau seandainya saya benar-benar meninggal, apa iya orang tua saya akan kehilangan anaknya lagi? Karena emang sebelumnya adik saya juga sudah meninggal sebelumnya. Karena sakit adik saya meninggal. Akhirnya ya sudah, kalau gitu saya akan berusaha. Saya akan berusaha, tidak akan menyerah di sini. Akhirnya saya mencoba berenang ya, dengan gaya renang yang setelah saya pelajari. Berarti coba bisa kayak katak, kayak katak aja. Bayangin tuh. Jadi renang, tetapi seakan tidak bergerak dari tempat saya. Kenapa? Karena tarikannya itu besar. Tarikan ombaknya itu besar. Jadi ombaknya nariknya kuat. Ya. Tapi saya tetap berenang. Entah mengapa saya terus merasa ada tenaga untuk bisa berenang. Akhirnya saya coba terus, tapi tidak bisa-bisa. Nah, qadarullah, alhamdulillah, Allah menolong saya. Allah menolong saya dengan ombak yang datang dari laut, jedes menabrak saya. Nabrak saya, akhirnya saya itu terdorong. Nah, terdorong, setelah saya terdorong, di situ saya melihat pasir putih. Wah, sudah daratan, sudah daratan. Saya itu tidak bernapas dari tadi. Tidak bernapas, ketika berenang nggak bernapas. Akhirnya saya berusaha naik, apa ya, menginjak itu benar-benar kuat, akhirnya langsung naik. Baru sebentar didorong ombak lagi, jebret, ya Allah. Ya, setelah didorong, setelah ditarik ke apa ya, tarik ombak lagi, kemudian alhamdulillah saya renang lagi, kemudian didorong lagi sama ombak. Dan teman-teman tahu keluarnya itu di mana? Seumpama saya itu tenggelam di daerah sini, di daerah kiri saya. Itu ketemunya di daerah kanan saya. Jadi sangat jauh. Jauh. Jadi ya Allah, memang mengerikan sebenarnya ya. Makanya di sana ditulisi ada palang-palang jangan renang, jangan renang. Karena yang berbahaya. So kenapa saya cerita ini ya kan? Sebenarnya apa tujuan saya cerita ini? Tujuan saya itu yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa kepada teman-teman bahwa ketika kita itu berusaha dan kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Di saat genting itulah Allah Subhanahu wa taala menolong saya. Ya, seperti apa yang saya bilang di video saya sebelumnya, adakah penolong selain saya? Adakah penolong selain Allah? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu memang Masya Allah sekali. Pertolongannya memang, bahkan mungkin seperti apa yang saya bilang di video saya juga, nikmat Allah sangat banyak. Nikmat Allah sangat banyak. Jangan katakan kita miskin. Ya. Itu tujuan saya yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah penolong yang sempurna. Tidak ada yang bisa menolong kita kalau kita kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nih, saya ingin memberikan kepada teman-teman pengertian ya kan. Kalau memang masih ada ya yang penasaran dengan misteri Laut Selatan. Sebenarnya di Laut Selatan itu tidak ada yang namanya Nyi Roro Kidul. Di situ saya itu memang tenggelam. Karena memang di situ daerah, kalau secara geografisnya itu di situ terdapat palung. Apa yang saya lihat itu biru, itu adalah palung. Nah, apa yang saya lihat di kedalaman laut itu warnanya biru karena memang itu palung. Jadi antara daratan dipisahkan, di antara pantai itu ada jegongan besar. Dan jegongan itu akan menarik air masuk ke dalam pusaran, setelah itu dikeluarkan. Ya, makanya ketika saya itu tenggelam,
Ya, airnya nariknya ke sini gitu loh. Di area yang tidak saya seharusnya tadi. Ya, kayak tenggapnya di sebelah kiri. Tapi keluarnya di sebelah kanan. Karena itu tarikannya seperti itu. Jadi kalau orang tenggelam di sana bukan karena ditarik Nyi Roro Kidul, tapi memang secara ilmiah seperti itu gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat ada sesuatu yang lain yang ganjil itu memang mungkin ada jin gitu kan. Tapi yang jelas hal semacam itu ya itu adalah mitos ya. Adalah mitos. So, kalau teman-teman juga percaya ya kan, teman-teman juga bisa pakai apa namanya, baju hijau di Laut Selatan ya. Karena katanya kalau pakai baju hijau celaka. Coba aja pakai gitu kan. Insya Allah nggak ada apa-apa karena emang ya itu adalah mitos gitu loh. Jadi teman-teman jangan percaya dengan hal itu. Nah, kalau semua teman-teman percaya akhirnya takut dengan hal yang semacam itu gitu kan, takut kepada selain Allah gitu, akhirnya malah pakai sesajen saja dan apa sebagainya gitulah, pakai tahayul, akhirnya nggak pakai baju hijau dan lain sebagainya, mempercayai dengan apa yang ada di sana. Itu sebenarnya menyalahi akidah kita umat Islam sih. Jangan sampai kita itu percaya kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipercaya, bahkan ditakuti. Nah, di sini saya mengajak teman-temannya. Saya ingin ya memecahkan misteri ini gitu kan ya. Jadi teman-teman yang masih percaya ada Nyi Roro Kidul, so jangan. Udah, itu adalah mitos, hanya mitos belaka. Kecuali kalau teman-teman lihat ada sesuatu yang lain gitu kan, berarti itu ada jinnya. Bukan Nyi Roro Kidul. Paham ya? Oke. Nah, teman-teman itu aja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membuka pengetahuan teman-teman semua. Ya, itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, terutama khususnya kita. Jaga kesehatan teman-teman. Ya, kalau emang mau pergi-pergi kayak saya, ya, boleh, asalkan pakai masker nih kan. Saya pakai masker ya kan. Nggak boleh pergi ke luar rumah tanpa pakai masker. Karena memang itu peraturan dari pemerintah, cuy, jangan abaikan. Itu adalah usaha pemerintah, usaha kita untuk melindungi diri dari hal-hal yang terjadi, terutama virus corona. Oke, saya Fazil Fala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sih.